Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taufik Sudirman dari SMP Negeri 3 Mospati. Dan saya Ibu Dewi Andansari dari SMPN 1 Mospati. Dan saya Ibu Nurul Kayati dari TK Kenongo, Kecamatan Mospati. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Magetan melaksanakan tugas modul 2.3 berkaitan dengan kucing supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Pak Taufik hari ini? Baik Bu, kabar saya hari ini sehat Bu. Alhamdulillah, Ya, Bu. kabar Pak Taufik hari ini sehat, Ya sehat Bu. Saya sebagai pengamat Pak Taufik, Monggo. saya akan menyampaikan Iya. tentang rubrik penilaian, di antaranya apakah sesuai dengan alur tirta, Iya. dan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, Iya. berkaitan respon atau jawaban coach dalam supervisi, Iya. dalam nanti juga jangan lupa Iya. disesuaikan prinsip coaching, yaitu 1. Ada kemitraan, Iya. yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi nggih Pak Taufik. Iya Bu. Sebelum melakukan coaching, saya akan bertanya, Ji, apakah diperkenankan? silakan Bu. Ya, terima kasih. Untuk kompetensi yang dikembangkan itu nanti apa saja nggih Pak Taufik? Kompetensi yang nanti akan saya kembangkan selama coaching nanti, yang pertama dengan person, terus saya mendengar secara aktif, terus yang ketiga dengan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu ya, bisa saya sampaikan. Ya, jadi kompetensi ini tuh ada 3 nggih Pak Taufik. Ya, ada 3 Bu. Ada coaching, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ketiga di antara tersebut itu mana yang Bapak Taufik nanti lakukan? Yang nanti akan saya lakukan pada waktu coaching yaitu yang kedua, yaitu mendengar aktif. Mendengar aktif. Iya. Ya. Untuk indikator tercapainya dalam pelaksanaan itu apa nanti Pak Taufik? Indikatornya nanti semoga bisa saya mendapatkan alur atau solusi permasalahan yang nanti akan saya hadapi berkaitan dengan kucing, dan tentunya nanti saya juga harus mengikuti berkaitan dengan alur tirta Bu. Ya, dipersilahkan nggih Pak Taufik untuk melakukan coaching. Iya Bu. Sudah cukup Pak Taufik? Cukup Bu. Terima kasih Pak Taufik, monggo melakukan coaching, semoga berjalan lancar. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Baik Bu, gimana kabarnya hari ini Bu? Ya Alhamdulillah sehat Pak. Tapi Iya. saya sedikit kurang bahagia hari ini Pak. Iya, harusnya bahagia Bu. Kita hidup itu kan cuma sebentar, ya harus dibuat bahagia. Tentunya kalau kita tidak bahagia, tidak nyaman kita ngajar. Iya, soalnya begini Pak Taufik, Iya. sebetulnya saya tuh ada masalah. Iya, ada yang bisa saya bantu. Iya. Mampu. Pak Taufik, mau ini saya sharing ke Pak Taufik bercerita. Boleh, monggo silakan. Iya begini Pak Taufik. Iya. Ini kondisi di sekolah saya ya Pak Taufik. Iya. Sekolah saya itu siswa-siswanya itu mengalami apa ya? Dia tuh merasa boring gitu, Pak Taufik, atau males. Jadi mungkin ini karena guru-gurunya itu melakukan pembelajaran itu dengan metode yang konvensional, Iya. banyak berceramah gitu loh Pak Taufik. Iya. Jadi sebetulnya banyak sekali media-media yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Iya. Seperti laboratorium, kemudian ada perpus, kemudian juga ada wifi untuk internet, bisa untuk YouTube, mencari media seperti itu Pak. Iya. Baik, berarti permasalahannya karena
anak-anak boring tadi ya Bu ya, Iya. malas. Mungkin dari situ ada rencana yang mungkin Ibu kembangkan berkaitan supaya anak tidak boring, tidak malas. Terus ada potensi yang ada di sekolah seperti sarana tadi. Mungkin Iya. ada rencana Bu. Ya tentunya ada Pak. Iya, monggo. Ada, karena kurikulum kita kan sudah berubah. Iya, sudah. Kurikulumnya kan sudah Merdeka. kurikulum merdeka. Jadi Betul. pembelajaran itu bagaimana harus berpihak pada murid. Betul. Pembelajaran harus menyenangkan murid. Iya. Nah, kalau gurunya itu Gurunya selalu banyak berceramah, maka kan juga boring Bosan, Pak. ya. Ya. Jadi untuk rencana ya Pak Topik ini Iya. saya itu apa ya? Mungkin mentoring Pak Topik atau Mentor. pendampingan. Hmm. Kemudian nanti saya bisa berkonsultasi dengan sekolah dulu, kepala sekolah, kemudian dengan Waka, bagaimana untuk mengadakan peningkatan Untuk- kompetensi pembelajaran dari guru-gurunya. Oh, teman sejawat itu gitu. Ya, rekan sejawat kan banyak yang senior Pak Taufik. Iya. Jadi untuk Tapi rekan-rekan itu mau ya Bu ya? yang nanti diusahakan Diusahakan mau. Ya, diusahakan Jadi, mau Pak Taufik. Rencana dari Ya, tadi kan itu. untuk peningkatan kompetensi diri tuh Pak Taufik. Iya betul. Iya. Jadi rencana tadi kaitan dengan mentoring, Iya. terus pendampingan, terus Iya. izin kepada pimpinan Iya. sama rekan sejawat itu Iya. monggo direncanakan Bu. Iya. Pak Taufik. Mungkin kaitannya dengan rencana tadi semuanya pasti ada kendala Iya. dari rencana tadi. Mungkin aksinya apa? Untuk aksinya Pak Taufik di Iya. sini ya dengan workshop itu tadi ya, dengan mendatangkan teman yang ahli IT mungkin, dengan begitu dia mungkin bisa memberikan pembelajaran tentang metode pembelajaran yang bervariatif, yang bervariasi, kemudian penggunaan media yang atau sarana-prasarana yang secara maksimal seperti itu Pak Taufik. Iya. Berarti tadi permasalahannya sudah muncul, terus rencananya sudah tampak ya Bu, Iya. rencananya sudah direncanakan. Baik Bu, berkaitan dengan tadi sudah disampaikan banyak, terus harapan Ibu di level berapa untuk penilaian nanti kompetensinya? Ya kalau yang ideal tadi ya Pak ya, itu levelnya kan 10. Ya, Kemudian untuk kondisi sekolah saya itu ya harapannya levelnya ke level ya 7 lah. baik. 7. Iya. Nanti naik 7 dari 5. Ini berkaitan dengan level tadi, terus tanggung jawabnya siapa nanti Bu? Untuk tanggung jawabnya tentunya di sini kepala sekolah tentunya, kemudian rekan sejawat semua, guru, kemudian teman-teman yang ahli di bidang IT. Iya, baik. Baik Bu, berkaitan dengan itu harapannya nanti bisa melaksanakan ya Bu. Iya, Iya. tentunya bisa Pak. Bisa melaksanakan dan mudah-mudahan berkaitan dengan pembelajaran yang membosankan itu akan menjadi lebih baik gitu ya tentunya ya, berubah Baik. gitu. Mungkin berkaitan dengan ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu? Saya sekarang sudah plong Pak. Sudah plong, ya? Iya, sudah plong karena Iya. penjaringan sudah menjadi teman sharing saya, mau mendengarkan cerita saya dan memberikan istilahnya menguatkan juga, Iya, memberikan solusi juga ya Pak. Iya betul. Iya. Baik Bu, mungkin kalau sudah cukup, mungkin Bu Dewi bisa melaksanakan nanti kaitannya dengan meningkatkan kompetensi dalam hal pembelajaran yang tidak membosankan tadi. Iya. Iya, baik, mungkin itu ya bisa saya membantu Bu. Iya. Maaf kalau mungkin ada yang kurang saya atau gimana, mungkin bisa dimaklumi. Iya. Kalau sudah cukup, saya izin saya melakukan aktivitas yang lain. Iya. Cukup ya? Iya. Iya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu Nurul. Setelah tadi saya mengadakan coaching dengan Bu Dewi Bu. Ya, alhamdulillah Iya. Pak Taufik sudah melaksanakan coaching dengan Bu Dewi tadi. Iya. Sesuai dengan alur cerita, apa yang Pak Taufik nanti akan dikembangkan atau ditingkatkan? Baik Bu,
Tadi saya sudah mengikuti coaching dengan Bu Dewi, saya sudah menerapkan alur tirta dan saya tadi mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan sama Bu Dewi dan tentunya nanti ke depannya saya akan lebih belajar lebih baik lagi berkaitan dengan coaching dengan mendengarkan dengan hati, dengan pertanyaan yang aktif, terus tentunya banyak berlatih Bu. Iya, ya seperti itu ya Pak Taufik ya. Iya. Jadi untuk kedepannya Pak Taufik harus berlatih dan lebih ditingkatkan lagi Iya, dengan lebih betul. baik gitu aja ya Pak Iya, Taufik. iya. Ya, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Bu Nurul, gimana kabarnya hari ini Bu Nurul? Alhamdulillah hari ini baik Bu Dewi. Baik, tetap semangat ya. Alhamdulillah tetap semangat Bu Dewi. Baik, begini Bu Nurul, saya sebagai pengamat di sini nanti ingin mengamati penjenengan dalam melakukan atau melaksanakan coaching. Jadi saya ingin mengamati penjenengan dan menilai penjenengan dengan rubrik penilaian, diantaranya apakah nanti sesuai dengan alur tirta, kemudian pertanyaan yang berbobot itu apakah sesuai dengan kata kunci. Kemudian di sini saya juga mengamati respon atau jawaban dari coach apakah juga sudah sesuai dengan pertanyaan coach. Dan nanti begini Bu Nurul harus memperhatikan prinsip dari coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum Bu Nurul melaksanakan coaching, boleh nggak Bu Nurul saya bertanya? Boleh saja Bu Dewi. Boleh ya? Boleh. Untuk pertanyaan pertama Bu Nurul, nanti untuk kompetensi yang dikembangkan itu apa nanti dalam pelaksanaan coaching? Menurut saya itu kompetensi yang saya kembangkan nanti ada 3 hal Bu Dewi. Ya. Itu ada 1 present, ada 2 mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot Bu Dewi. Oh, berarti nanti ada 3 kompetensi inti ya yang dikembangkan. Di antaranya tadi ada present, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot begitu. Iya, ya? betul sekali. Kemudian di antara pertanyaan kedua Bu, di antara ketiga itu Bu, nanti yang saya amati yang mana ya? Lebih kemana jenengan? Saya akan menggunakan itu pendengaran aktif dengan teknik rasa Bu Dewi. Oh, mendengarkan aktif dengan teknik rasa. Iya, Nah, betul ya. sekali. Oke, baik Bu Nurul. Kemudian Bu Nurul, untuk indikator ketercapaian pelaksanaan coaching itu apa Bu Nurul nanti? Untuk indikatornya ya Bu Dewi, itu keberhasilan yang saya ingin tuju itu nanti pertama adalah bahwa nanti dalam coach saya menanyakan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau menemukan solusi atas permasalahan jalan yang beliau temui tersebut Bu Dewi. Oke, jadi indikatornya seperti itu guys. Jadi nanti coachingnya bisa menemukan alur dan menemukan ide-ide sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi begitu ya Bu betul Nurul ya. sekali Bu Dewi. Baik Bu Nurul, jadi nanti selamat ya untuk melaksanakan coaching kali ini dan terima kasih atas jawabannya tadi ya Bu Nurul ya. Ya, sama-sama Bu Oke. Dewi. Ya semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan baik ya Bu Nurul. Ya. Dan jangan lupa Bu Nurul nanti setelah melakukan observasi nanti kita ngobrol lagi ya. Ya. Ya, ngatur Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Taufik? Kabarnya baik Bu, tapi mohon maaf ini ada beberapa masalah Bu kaitannya dengan saya pembelajaran di sekolah. Gitu ya Pak Taufik. Iya. Ada masalah di sekolah nggih? Iya. Ya. Terima kasih Pak Taufik sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Apa yang kita obrolin di sore hari ini Pak Taufik? Berkaitan begini Bu, saya ada sedikit masalah. Sebenarnya tujuan dari masalah itu kaitannya dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu menjadi baik,
bagus, tentunya nanti apa yang diharapkan dari siswa tentang pembelajaran, apa yang diharapkan guru tentang pemberian pembelajaran itu bisa terlaksana. Oh begitu ya Pak Taufik. Iya. Jadi saat ini anak-anak belakangan itu mengalami penurunan motivasi ya Iya begitu. dalam belajarnya ya. Iya. Jadi, sehingga berdampak belajarnya pun menurun. iya. Jadi begini Bu, awalnya berkaitan dengan permasalahan di kelas ya. Saya amati itu pembelajaran anak itu semakin menurun. Anak itu semakin respon untuk belajar itu berkurang. Bosan atau gimana, apakah metode pembelajaran itu kurang pas atau bagaimana. Jadi saya lihat itu teman-teman rekan sejawat saya itu dalam pembelajaran juga hampir sama. Saya lihat itu masih cara konvensional, cara ceramah, fokus pada guru saja. Dan dalam kesempatan ini saya punya rencana. Rencananya itu begini Bu, pembelajaran itu biar anak itu senang, anak itu nyaman dalam hal pembelajaran. Rencananya itu kita akan menggali potensi yang ada di kami di sekolah. Yang pertama mungkin dalam pembelajaran itu supaya baik, tentunya itu gini, kita mencari mentor, terus Bapak Ibu guru itu mempunyai pengembangan diri kaitannya kompetensinya itu tadi Bu, terus berkaitan dengan mengikuti kegiatan peningkatan mutu, mungkin workshop atau seminar seperti itu Bu. Itu rencana kaitannya dengan pembelajaran, karena anak itu saya amati istilahnya kemauan belajar itu menurun. Jadi model pembelajarannya apakah kurang pas, apakah harus ada cara lain supaya peningkatan pembelajaran anak itu semakin meningkat seperti itu. Ya, untuk rencana Pak Taufik untuk bisa meningkatkan itu minta level keberapa? Sebenarnya kaitannya dengan pembelajaran itu Bu, kita sebagai guru itu ya harus mempunyai target juga Bu. Paling tidak level itu sebagai acuan peningkatan untuk pembelajaran. Kalau saya maunya 10, tapi pada saat ini yang bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kita lihat permasalahan yang ada sekarang itu ya di level 5. Jadi harapan nanti dengan peningkatan mutu tadi kaitannya dengan rencana yang seperti yang saya sampaikan, jadi bisa kita supaya meningkatkan model pembelajaran atau peningkatan pembelajaran di kelas atau Bapak Ibu guru yang lainnya juga meningkat, ya kita harus bisa istilahnya Bu, mengadakan peningkatan mutu. Jadi workshop seperti tadi, terus kita ada mentornya, mungkin ada pengawasan yang lebih baik kaitannya dengan pembelajaran. Jadi seperti itu Bu. Jadi levelnya dari 10, mintanya 10 ya, sekarang levelnya di 5. Dari beberapa rencana tadi Bapak Taufik sudah menyampaikan. Ya. Mana yang menurut Bapak Taufik dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan? Yang mungkin mendesak saat ini ya mungkin kita bisa mendatangkan mentor atau istilahnya kita adakan workshop Bu. Selain itu yang mungkin ada yang saat ini bisa dilaksanakan Bapak Ibu guru di sekolah, karena sekolah ada sarana-prasarana yang mendukung kaitannya dengan wifi, terus pembelajaran yang menggunakan proyektor. Disitulah nanti biar pengembangan pembelajaran itu menarik, mungkin anak-anak diajak
browsing secara langsung, mungkin materi apa yang menarik, atau mungkin langsung anak-anak itu kita ajak langsung ke materi yang berkenaan pada waktu itu apa, kita langsung ke prakteknya, karena anak-anak kalau langsung praktek itu lebih suka daripada sistem pembelajaran yang konvensional tadi yang mendengar gurunya aja gitu. Mungkin itu Bu. Jadi bisa browsing, bisa lihat di YouTube, atau pembelajaran secara langsung. Dalam arti pembelajaran langsung itu ya praktek langsung tadi. Oh begitu ya Pak Taufik. Ya. Jadi menurut Pak Taufik yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan proyektor pembelajaran langsung gitu ya tadi Pak. Kira-kira kapan Pak Taufik melaksanakannya? Segera mungkin, maksudnya dari proyektor tadi itu kan sarana. Jadi proyektor itu kita gunakan, tapi kita harus punya materi yang harus kita sampaikan secara menyenangkan. Jadi kalau misal kita pakai proyektor, terus residing laptop itu harus dikasih materi yang berkenaan dengan materi yang bisa langsung kita sampaikan ke anak. Di situ anak itu akan senang. Jadi mungkin kita ajak ice breaking dulu. Terus mungkin di ice breaking itu ada sesuatu yang langsung berkaitan dengan materi. Jadi dari ice breaking itu sebagai pemantik materi pembelajaran yang nanti akan kita langsungkan. Jadi kalau seperti itu peningkatan mutu belajar dan kemauan belajar dari anak-anak kita di sekolah, di kelas terutama, itu akan meningkat. Oh berarti Pak gurunya kreatif, oh pembelajarannya nggak membosankan, oh cara penyampaiannya tidak monoton, seperti itu. Jadi nanti anak menjadi senang, dan kita sebagai guru akan selalu diharapkan kehadirannya sama anak-anak di kelas, seperti itu. Baik Pak Taufik, Ya. untuk memudahkan pekerjaan Pak Taufik, siapa yang bisa membantu dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Pak Taufik buat? Baik, nanti yang membantu itu paling tidak ya kita didukung semua teman-teman rekan sejawat dan pimpinan sendiri, dalam ini kepala sekolah juga selalu mendukung. Apabila ada bapak ibu guru yang mempunyai kreativitas untuk kemajuan pembelajaran, kami selalu didukung, dan saya selaku pelaksana kegiatan juga akan selalu bertanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya kita nanti, misalkan kita membuat kegiatan workshop, ya paling tidak saya harus bisa mengajak teman supaya kegiatan ini berjalan. Jadi tanggung jawab tetap kita laksanakan secara bersama-sama demi kemajuan pembelajaran yang ada di sekolah. Ya. Yeah. Bagaimana kita bisa tahu Pak Taufik rencananya Pak Taufik dapat terlaksana dengan baik nantinya? Nanti kan ada penilaiannya Bu. Jadi dari situ asesmen peningkatan belajar dengan model pembelajaran yang menyenangkan, terus langsung praktek, itu akan beda dengan nanti secara konvensional, secara ramah. Jadi di situ kita nanti akan lihat hasilnya dari asesmen tadi. Ya. Dari obrolan kita Pak Taufik, Iya. yang menarik ini apa yang sudah Bapak Taufik dapatkan? Yang saya dapatkan, saya bisa berkomunikasi dengan guru, sudah membantu saya berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi. Tentunya saya akan bisa melaksanakan dengan senang karena sudah ada masukan-masukan dari guru tadi. Baik Pak Taufik, Ya. terima kasih yang sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Iya. Saya tunggu ya hasil rencana Pak Taufik setelah melaksanakan cara memotivasi murid. Baik Bu, nanti akan saya laksanakan kaitannya dengan memotivasi murid dan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran tadi. Nanti laporan kaitannya itu nanti akan saya sampaikan. Semoga peningkatan mutu di sekolah kita semakin baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bagaimana Bu Nurul hari ini? Alhamdulillah sedikit capek Bu. Sedikit capek gitu ya, saya rasa tadi habis melaksanakan coaching ya. Iya betul sekali Bu. Bu Nurul,
bagaimana hasil dari percakapan setelah melakukan observasi tadi? Alhamdulillah, setelah saya diobservasi tadi saya sudah menjalankan alur cerita dengan menggali pertanyaan yang dibuat. Seperti itu Bu Dewi. Jadi luar biasa ya Bu Nurul ya. Jenengan sudah melakukan itu, kemudian menjalankannya juga sudah dengan alur peta, menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengadakan rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu ya. Terkait dengan indikator ketercapaian tadi Bu Nurul, bagaimana Bu Nurul? Tadi sudah tercapai? Oh iya, untuk indikator tadi alhamdulillah sudah tercapai Bu. Sudah sesuai dengan apa itu delta tersebut. Ya. Kemudian pertanyaannya sudah sesuai ya dengan kata kunci. Iya, sudah sama, insya Allah sudah sama. Terus akhirnya coach bagaimana menurut tadi? Coach merasa lega, senang juga. Coach ya? Iya. Coach merasa lega ya? Plong sudah melontarkan tadi jawaban-jawaban yang sudah luar disampaikan. biasa menurut ya. Pada akhirnya selesai juga ini dengan Alhamdulillah. apa itu observasi tadi. Kemudian Bu Nurul, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Nurul, untuk nantinya setelah coaching ini apa Bu Nurul? Untuk kedepannya nanti saya akan melanjutkan atau meningkatkan pembelajaran yang lebih baik gitu aja Ibu. Tentunya dengan alur kita tersebut. Dan mungkin untuk alur ceritanya meskipun tadi yang saya amati ya, antara dengan Pak Topik tadi urutannya memang ada yang rencana dulu, kemudian kemudian ini, tapi seharusnya cerita itu dilaksanakan di dalam apa itu coaching ya. Ya, Bu Nurul, mungkin itu saja Bu Nurul. Terima kasih ya sudah membersamai saya ini untuk percakapan pasca observasi. Semoga nanti untuk yang direncanakan Bu Nurul untuk pengembangan kompetensi selanjutnya bisa terlaksana dengan baik. Begitu nggih Bu Nurul? Bu Dewi. Iya, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Pak Topik. Pak Topik sendiri bagaimana Pak? Ya sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bu. Saya di sini akan menyampaikan karena saya mendapat tugas pengamat dari jenengan. Saya akan menyampaikan tentang duduk penilaian berkaitan nanti tugas dari Bu Dewi. Yang pertama berkaitan dengan alur cerita. Semoga nanti dalam kegiatan nanti sesuai dengan alur cerita tersebut. Terus berkaitan dengan kaitannya dengan pertanyaan yang berbobot nanti, mohon nanti disesuaikan dengan kata kuncinya. Terus berkaitan dengan respon atau jawaban dari coach dan supervisi nanti jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Dari prinsip itu yang pertama adalah kemitraan, terus proses kreatifnya selama coaching, yang ketiga yang berkaitan dengan memaksimalkan potensi. Dalam hal ini katanya nanti jenengan dalam hal coachingnya nanti harus sesuai paling tidak dengan alur delta tadi Bu. Baik Bu, sebelum melangkah selanjutnya diperkenan nggak saya bertanya dengan jenengan? Monggo Pak, silakan Pak. Berkaitan dengan coaching nanti biar perjalanannya lancar ya Bu ya? Iya. Baik. Yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan, rencana kompetensi yang dikembangkan nanti apa Bu? Untuk rencana yang ingin saya kembangkan selama pelaksanaan coaching itu ada 3. Yang pertama ada present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Jadi nanti ada fokus begitu ya Pak. Kemudian yang ketiga ada pembuatan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Baik. Berarti
dari 3 prinsip tadi sudah disampaikan ya. Iya. Terus dari itu tadi Bu, dari ketiga potensi inti nanti yang dipilih atau yang dilaksanakan dalam coaching nanti apa Bu? Untuk yang saya pilih ya Pak ya, Iya. dalam nanti melaksanakan coaching itu yang mendengarkan aktif, karena di sini perlu sekali kita harus fokus Pak. Iya. Jadi kalau kita tidak fokus maka kita akan jadi nggak boleh dengan memegang HP atau yang lain. Oke. Jadi lebih sabar mendengarkan seperti itu Pak. Oke. Baik, berarti kalau sudah punya rencana kaitannya dengan kompetensi yang sudah disampaikan yaitu mendengar dengan aktif tadi. Selanjutnya saya ingin bertanya, terus indikator ketercapaian dalam coaching nanti apa ya? Untuk indikator yang indikator ketercapaian nanti dalam saya melaksanakan coaching itu coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Jadi ya menemukan cara-cara atau langkah-langkah yang ia tempuh agar nantinya bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak. Iya, baik. Berarti sudah mengikuti alur-alurnya. Iya, iya. Baik, kalau sudah seperti itu, monggo saya persilakan Bu Dewi untuk melakukan coaching. Iya. Jangan lupa nanti setelah kegiatan coaching nanti kita kembali lagi di tahap selanjutnya yaitu berkaitan dengan pengamatan. Iya. Silakan sama Bu Nurul berkaitan nanti coachingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana Bu Nurul kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah tetap semangat. Tapi sepertinya Bu Nurul kok merasa capek sekali Ya mau gimana lagi Bu, ini memang harus dituntut untuk mengerjakan tugas. Oh, Kalau besok itu terakhir. Oh gitu. Tapi sepertinya ada yang ada yang grundel di hati, mungkin ada masalah Bu Nurul? Ya gini Bu Dewi, saya ingin membahas kondisi anak saya di lembaga atau di TK saya. Iya. Itu masalah kurikulum merdeka Bu Dewi. Dan saya mengamati akhir-akhir ini anak saya itu mengalami penurunan dalam belajar. Gitu. Ya pada hasil belajarnya pun itu sangat menurun sekali. Beberapa anak juga malas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, jadi di sini permasalahan Bu Nurul itu adanya penurunan motivasi dalam belajar begitu ya. Iya betul. Kemudian berdampak pada hasil belajar pun bisa turun. Kemudian beberapa anak-anak menjadi malas untuk mengikuti kegiatan seperti itu nih Bu Nurul. Iya. Terus Bu Nurul, apa yang ingin Bu Nurul dapatkan dari percakapan hari ini Bu Nurul? Saya dapat menemukan hal-hal Bu. Ya. Dapat memotivasi siswa agar lebih giat lagi belajarnya. Ya. Begitu nih Bu Iya. Nurul ya. Kemudian Bu Nurul, menurut penjenengan pembelajaran yang bisa memotivasi belajar tadi kan pembelajaran yang bisa menyenangkan Iya, gitu. betul. Itu kalau menurut Bu Nurul pada level berapa itu? Ya saya merasa saat ini di level 6 Bu Dewi. Kalau idealnya di level berapa? Ya sebenarnya saya itu tidak muluk-muluk Bu. Ada level 8 saat ini sudah cukup menurut saya Bu Dewi. Oh gitu, sudah cukup. Kemudian berikutnya Bu, rencana apa yang ingin Bu Nurul lakukan terkait Bu Nurul ingin mengadakan perubahan? Ya, nanti insya Allah saya akan merencanakan manajemen kelas dulu dengan misal membuat speaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang kita pelajari. Untuk kedua itu insya Allah saya menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingetahuan mulai dalam pembelajaran. Terus yang untuk ketiga saya terus mengawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Oh, jadi banyak sekali ya rencananya. Iya. Ada 3 ya kalau Iya. tidak salah tadi, membuat video, kemudian ice breaking, kemudian tadi yang ketiga tadi apa Bu Nurul tadi? Terus diawali Oh, dengan iya. pembelajaran Menyenangkan, yang ya. sangat menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan begitu ya Bu Nurul. Kemudian Bu Nurul, jadi yang dari 3 itu mana yang Bu Nurul laksanakan paling mungkin paling nyaman buat Bu Nurul?
Ya, di antara ketiga itu? kita tunjukkan untuk apa itu mengenalkan SPK aja biar anak-anak itu dalam pembelajaran itu senang dan gembira gitu. Ya, oh gitu ya. Jadi ice breaking itu mungkin di awal kalau sudah senang maka nanti selama pelajaran juga akan senang gitu ya Bu Nurul ya. Iya Bu Nurul. Kemudian untuk rencana yang Bu Nurul buat tadi dapat dilaksanakan dengan baik itu kapan Bu Nurul? Insya Allah yang saya laksanakan nanti juga segera saja Bu. Dalam pembelajaran tadi saya mencoba mengenalkan video tersebut, pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran, dan melakukan speaking yang sesuai dengan tema tersebut Bu Dewi. Iya Bu Nurul. Jadi seperti itu ya. Jadi rencananya seperti itu. Kemudian Bu Nurul, apa yang Bu Nurul dapatkan dari percakapan hari ini Bu Nurul? Tadi yang saya dapatkan itu saya bisa meningkatkan motivasi belajar anak, selain itu menambah wawasan, juga menghadapi permasalahan murid tadi, dan memotivasi belajarnya agar meningkat dan bisa tercapai. Iya. Baik Bu Nurul. Jadi ini segera dilaksanakan ya Bu Nurul ya? Ya, insya Allah Bu, minggu depan saja nanti kita ngobrol lagi ya Bu, sambil makan bakso atau tepo. Saya akan menceritakan hasil saya yang sudah saya laksanakan nanti. Ya Bu Nurul, ini saya tunggu betul ya. Nanti dengan bagaimana hasilnya, kemudian nanti kita bisa melaksanakan pelajaran yang lebih baik lagi. Begitu ya Bu Nurul ya? Iya Bu Dewi. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya Bu Nurul. Nanti jangan lupa Bu Nurul untuk habis observasi ini nanti kita ngobrol lagi ya. Iya. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, setelah tadi Bu Dewi melakukan coaching dengan Bu Nurul, saya sebagai pengamat ada sedikit bertanya berkaitan dengan pengamatan tadi. Mungkin ada kendala tidak? Itu tadi Pak, setelah saya melaksanakan coaching dengan Bu Nurul, sepertinya lancar Pak, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik Bu. Terus tadi saya membuat catatan beberapa berkaitan dengan pengamatan saya. Saya lihat tadi juga bagus. Ada sedikit catatan nanti ke depannya untuk urutan alur cerita mohon untuk diingat biar perjalanannya juga bagus. Terus harapan ke depannya berkaitan tadi Bu, setelah coaching dengan Bu Nurul. Begini Pak, untuk harapan nanti tentunya saya lebih memahami kembali untuk alur ceritanya Pak. Iya. Kemudian nanti saya bisa melakukan coaching yang sering agar nantinya bisa membantu menyelesaikan masalah coach dengan baik. Bu. Iya, bagus. Jadi nanti kedepannya tolong berkaitan dengan alur terus pertanyaan yang berbobot tadi saya lihat tadi sudah hadir penuh dengan Bu Nurul, terus fokus tadi sudah tentunya kedepannya juga banyak berlatih dengan teman sejawat di sekolah. Mungkin itu saya sebagai pengamat mengamati tadi jalannya juga sudah luar biasa Bu Dewi. Tentunya tinggal kita interaksi dengan teman-teman di sekolah bisa ditularkan ilmunya ini Bu. Terima kasih Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.